Terima kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku minta Roh Kudus mengurapi hidupku. Aku minta roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Mengurapi tubuh, jiwa dan rohku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini segala yang terikat, semua yang pahit, dendam, iri hati, semua yang jahat dari hatiku keluar dalam nama Yesus. Aku terima damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang dari Roh Kudus menguasai hatiku mulai hari ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Nanti kalau saya bilang apa kabar semuanya, jawabannya bahagia, lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus baik. Boleh? Tetap berdiri 1-2 menit, oke? Shalom, apa kabar? Bahagia, lebih dari pemenang, God is good. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur sekali karena hari ini kita ada di rumah Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya banyak masalah, betul? Tapi ada di tempat Tuhan, berada di tempat yang tepat. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Oke. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak dulu buat Ibu Gembala dan Pak Gembala tempat ini yang telah mempercayakan saya untuk melayani Tuhan, khususnya firman Tuhan hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua, nanti waktu kita sampaikan sesi firman Tuhan hari ini, lihat aja nanti ada slide-nya. Nanti saya akan sharing pelan-pelan aja, ini sekarang penting banget ya. Karena ini cuma diwahyukan Tuhan, tidak kepada banyak orang. Ya. Jadi ini eksklusif sekali, karena dibagikan juga kepada orang-orang eksklusif. Amin. Orang-orang yang spesial, orang-orang yang diberkati Tuhan ada di tempat ini. Yang percaya berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Oke, Alvin boleh minta tolong? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin perkenalkan dulu, mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Jadi nama saya Olan Tampu Bolon, ya ini istri saya Bapak Ibu Saudara yang cantik itu, kelihatan gak ya? Itu cantiknya kayak bidadari. Dia paling cantik di dunia, tidak ada duanya. Karena kenapa demikian? Anak saya 2, tambah saya 1. Jadi di rumah itu ada 3 laki-laki, hanya dia wanita satu-satunya. Luar biasa. Jadi puji Tuhan, saya nikah tahun 2018 ya. Jadi sekarang usia pernikahan kami udah masuk ke usia yang kelima. Puji Tuhan. Katanya kalau kita menikah itu udah 5 tahun, udah lewatin padang gurun, udah lewatin musim-musim yang sulit. Puji Tuhan, nanti bulan Oktober kita 5 tahun. Doakan Bapak Ibu sudah sampai akhir bahagia. Amin. Nah, puji Tuhan tuh dia, anak saya 2, dua-duanya perkasa ya, cowok ya, ganteng-ganteng banget ya. Fotonya nggak ada di sini, tapi percayalah, gantengnya kayak papanya. Ya, tapi kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, saya pikir itu cukup ya. Saya pelayanan di Kingdom of God Ministry ya. Puji Tuhan, udah hampir setahun Tuhan percayakan dan puji Tuhan banyak sekali melihat kemurahan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau teman Bapak Ibu Saudara pengen lihat judul khotbah, saya beri judul di sini adalah rahasia masa depan. Coba bilang kiri kanannya, rahasia masa depan. Ya, rahasia masa depan. Nah,
Ini rahasia masa depan inilah yang dicari oleh banyak orang. Betul? Orang sekarang ini lagi berbondong-bondong ingin tahu masa depannya. Ya kan? Makanya sekarang lagi jualan banyak orang apa? Jualan masa depan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan sekarang, pilihlah saya, pasti Indonesia bagus gitu kan. Coblos nomor 1 ya, pasti Indonesia kaya raya makmur gitu ya. Jadi sekarang orang jualan masa depan, betul? Ada yang jadi caleg di sini? Kayaknya Febri cocok jadi caleg ya. Ini potongannya itu udah kayak Kapolda kan, udah kayak apa namanya anggota-anggota DPR gitu kan. Jadi ada mungkin? Ada? Nah itu kan sekarang jualan, pilih saya ya. Kalau you pilih saya, tenang, BPJS gratis. Ya, pokoknya macam-macam gombalannya. Nah ternyata ketika dipilih, ada 2 kemungkinan. Sesuai dengan harapan atau dengan, ternyata podoai. Kalau bahasa Jawanya podoai itu artinya sama saja gitu ya. Ngapusi ya, artinya bohongin gitu kan. Waduh ini piye toh, aduh gimana ini, waduh kok bohong gitu ya. Wah katanya waktu saya pilih masa depan saya lebih baik. Nah bukan juga demikian dalam pernikahan. Waktu kita lagi pacaran, betul nggak Bapak Ibu Saudara, itu semuanya indahnya bukan main. Betul? Luar biasa ya. Kalau kemarin Febri entah siapa di sini kemarin cerita-cerita itu, wah luar biasa. Sampai Febri ini jangan sampai dia kemarin dia pilih Yohana itu gara-gara wanita, tapi ternyata bukan. Dia pilih gara-gara Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu dong ya. Nah itu waktu masa pacaran itu bagus nggak semua proposalnya? Bagus banget, benar nggak? Aduh, pakai parfum dulu, ya, hujan halilintar segala macam. Tetap tenang yang. Belum tiap menit udah kalau handphone tuh udah istilahnya tuh 24 jam dia nggak tidur. Ya, dia dari sayang terkasih. Langsung yang aku di sini siap meluncur. 15 menit udah sampai. Tapi berubah setelah menikah. Betul nggak? Yang setuju katakan berarti hampir semua, tepuk tangan dulu dong. Senggol kiri kanannya. Ayo cinta lagi sama saya gitu dong, yang masih pasangan ya. Nah itu, jadi masa depan ini sering menipu ya. Orang mau masa depan, semua orang cari masa depan, semua mau masa depan. Bila perlu 5 tahun dari sekarang, 10 tahun kita tahu apa yang terjadi, betul? Makanya orang cari apa? Cari dukun, cari paranormal, cari ahli nujum. Kemarin saya waktu pelayanan tiba-tiba kok kayaknya lu pastor kamu sio apa? Udah saya digituin. Wah bulan apa? Tahu berapa lahirnya? Wah sio ular itu pintar katanya begitu. Saya bilang aduh sorry saya nggak tahu sio-sioan. Saya taunya darah Yesus. Jadi saya bilang, jadi dia tanya tentang sio ya kan. Orang pengen begitu. Atau ya udah biasa yang apa itu yang sekarang lagi tren zodiak, betul? Wah hari ini kamu zodiak Aries. Kamu kayaknya keuanganmu lagi menipis gitu kan. Kamu percintaanmu kayaknya cenat-cenut ya. Terus kayaknya masalah keluargamu kayaknya cuam-cuam kuku ya kan. Begitu kan kita coba lihat zodiak. Situasi kita kayak gimana untuk masa depan. Betul? Benar? Itu yang terjadi karena memang semua orang suka masa depan. Bila perlu di masa depan gimana caranya ya usia 70 tetap kayak 17 tahun. Betul? Operasi plastik dan lain sebagainya. Salah operasi langsung ya langsung ganti semua orisinilnya. Nah ini bahaya betul kan? Kenapa demikian? Karena kita pada dasarnya di hati kita semua itu merindukan masa depan yang lebih baik, penuh harapan, penuh kemenangan, bahagia. Katakan amin. Amin. Iya semuanya ya. Gak ada satu kirim. Masa depan pengen gak? Saya pengen masa depan burem, hancur. Gak ada. Ya, doainnya semua Pak Gembala apalagi yang pas ulang tahun, betul? Wah doanya keren-keren ya, sambil tangannya gemetar-gemetar. Wah masa depan yang cerah. Amin, bahagia, jodohmu diberkati, anak-anakmu diberkati, semua begitu. Karena memang itulah yang kerinduan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi yang zaman sekarang? Ini saya kasih contoh supaya Bapak Ibu ngerti dulu kerangka berpikir ya. Bapak Ibu kalau nonton sekarang artis-artis luar ya, itu artis-artis Korea itu cantik dan ganteng-ganteng, setuju nggak? Tapi masalahnya adalah mereka ketika ketemu di masa depan itu, apa yang terjadi? Itu sering banget saya baca, itu mereka bunuh, kurang apa coba? Kurang apa coba? Udah ganteng ya, cantik ya, duitnya banyak, ake kalau orang bilang Jawa bilang, duitnya banyak banget ya. Terus apa lagi? Terkenal. Tapi bunuh diri.
Why? Karena dia pikir ketika dia sampai di masa depan itu, dia berjuang mati-matian, dia berjuang mati-matian, dia berjuang mati sampai di titik masa depan itu. Ternyata bukan itu yang dia mau. Loh, kok aku udah dapat di titik ini kok aku nggak dapat damai, nggak dapat sukacita, nggak dapat kebahagiaan. Justru yang dia dapat stres, depresi, minum obat, narkoba. Dia cari cara bagaimana supaya dia bahagia. Nggak ketemu-temu. Kenapa? Kebahagiaan masa depan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dia pikir ada masa depan di situ. Dia pikir ada kebahagiaan. Ternyata nggak ada Bapak Ibu Saudara. Makanya sebagai banyak orang ketika udah sampai di sukses luar biasa. Apa yang terjadi sampai di situ? Mereka hidup di dalam narkoba, hidup di dalam seks bebas, hidup di luar. Diskotik segala macam, mereka pikir itulah kebahagiaan. Udah sampai bayar mahal, ternyata tidak ketemu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang hadir hari ini ada di tempat yang tepat. Yang mengerti katakan amin. Masa depan Bapak Ibu Saudara semua bilang apa? Bahagia. Jadi terang. Jadi berkat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke ya, slide-nya langsung boleh next. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa depan itu Tuhan kasih itu eksklusif. Boleh next? Ya, coba sekarang kita baca Amsal 25 ayat 2. Nah, masa depan ini adalah rahasia kerajaan sorga. Ya. Hanya Tuhan yang tahu masa depan. Bapak Ibu Saudara jangan pergi ke paranormal, karena paranormal nggak tahu masa depanmu, dia cuma menduga-duga saja. Jadi jangan pernah pergi ke sana, pergilah ke mana? Ke Tuhan. Amin? Amin? Nah ini dia masa depan. Kita akan baca Amsal 25 ayat 2 yang sudah ketemu, mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita kaya dengan namanya rahasia. Ya. Nah salah satu rahasia yang terbesar itu adalah masa depan. Ya. Dan hanya Tuhan yang tahu. Ya. Bilang kiri kananmu, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Jadi kalau ada istri-istri di sini pengen tahu isi hati suamimu, jangan menduga-duga, tanya apa isi hatinya. Amin. Hanya Tuhan yang tahu isi hati. Amin. Saya kadang ngomong sama istri saya, "Yang, emang kamu pikir saya Tuhan? Tahu istri hatimu kalau kamu gak ngomong?" Ngomong dong. Jadi saya bilang, istri saya ini bukan orang yang pintar ngomong kayak saya. Istri saya itu pendiam ya. Jadi sangat bagus dalam pernikahan cari yang begitu, jangan cari yang cocok ya. Cari yang berbeda. Jadi seimbang ya, ada yang ngomong, ada yang pendiam. Jadi istri saya itu pendiam Bapak Ibu Saudara, enggak banyak ngomong. Nah, saya kasih tahu sama dia, "Yang, aku tuh enggak tahu isi hatimu. Yang tahu tuh cuma Tuhan. Jadi kalau kamu enggak kasih tahu saya, sampai kiamat pun saya enggak tahu." Jadi jangan berkata pakai apa? Udahlah, yang penting kan kamu tahu firasat hatiku, telepati. Haleluya. Ada laki-laki yang bisa tahu isi hati wanitanya? Coba katakan. Saya mau belajar soalnya. Pak Aru bisa? Siapa yang bisa? Kayaknya Bapak ujung sana kelihatan dari tertawanya bisa kayaknya. Senggol kiri, aduh Pak, saya amit-amit Pak, aduh di rumah habis saya diajar sama istri saya Pak. Oke ya, kenapa? Karena masa depan itu rahasia. Nah, puji Tuhannya, Tuhan mau singkapkan rahasia itu kepada raja-raja. Bilang kiri kanannya, "Kamu raja." Yang suami bilang, "Kamu ratuku," gitu dong. Ya. Yang nggak punya bilang, "Aduh nasib gua gimana," gitu. Nanti minta tolong sama Pak Gembala, Ibu Gembala diurapin ya, supaya segera dapat jodoh. Amin. Ya. Nah, itu rahasia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jadi Tuhan punya rahasia. Nah, kemuliaan itu kemuliaan Tuhan. Nah, tugas kita sebagai anak-anak raja adalah apa? Menyelidikinya dan puji Tuhan. Boleh next? Ya. Puji Tuhan, rahasia kerajaan ini, masa depan ini khususnya Tuhan percayakan kepada dua raja, Raja Daud dan Raja Salomo. Ya.
Tidak semua raja di Alkitab itu Tuhan wahyukan. Ya. Hanya 2 raja dan 2 nabi, itu Daniel dan Yeremia. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, di Alkitab itu hanya ditulis 12 kali, bilang kiri kananmu, 12 kali. Masa depan itu dibicarakan cuma 12 kali tok. Ya. Enggak banyak. Jadi masa depan itu eksklusif banget. Ya. Jadi itu adalah kasih karunia. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ada suatu hamba Tuhan, nubuatkan masa depanmu Febri. Febri, kamu 5 tahun dari sekarang, kamu akan dipakai Tuhan. Luar biasa jadi pengusaha, support gereja ini. Amin, gitu kan. Itu luar biasa, kamu tahu masa depanmu, ya kan. Setidaknya ada bayangan 5 tahun lagi kamu akan jadi apa. Coba dari sekarang, 5 tahun lagi kamu jadi masa depannya dibuatkan nggak bagus. Waduh Tuhan, jangan dong Tuhan, betul nggak? Tapi ini yang jadi luar biasanya apa? Jadi 12 kali Tuhan ngomong itu di Alkitab. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu Daud ngomongnya 2 kali. Ya. Pertama kali Tuhan ngomong sama Daud, terus berikutnya Tuhan ngomong tuh masa depan sama Raja Salomo 6 kali. Ya. 4 di kitab Amsal, 2 di kitab Pengkhotbah. Ayub, dia ngomong masa depan tapi dia mempertanyakan. Karena susahnya bukan main. Orang kalau udah susah, dia akan tanya, masih ada gak sih masa depan gua? Suatu malam-malam saya telepon Bapak Ibu Saudara, jam 12 gitu ya. Dia sudah frustasi. Kenapa dia frustasi? Karena dia pinjam-pinjol. Jadi di debt collector tuh tagihin dia. Ya. Bilang pokoknya dia udah frustasi, terus dia bilang begini, kira-kira menurut you, gue masih ada nggak harapan masa depan? Dia bilang, karena udah ngalami titik terendah. Jadi orang semua yang susah yang saya temuin, pasti dibilang, udah nggak ada masa depan. Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya bilang, no saya bilang, kamu masih punya masa depan. Jangan pikiran mau bunuh diri. Saya tanya, posisi lagi di mana? Lagi dekat ini dong, saya pikir kalau dekat jurang bahaya kan. Lagi ngomong, selesai ngomong masuk jurang bahaya. Saya tanya dulu, posisi lagi di mana saya bilang. Kalau di warung masih pikiran masih makan gitu ya. Tapi kalau udah di jurang, cari dulu tempat lain gitu kan. Kenapa? Orang kalau udah susah itu antara 2, mau selesaikan bunuh diri atau mau bertahan, betul? Tapi rata-rata orang gak bersedia bertahan. Itu Ayub ngalamin begitu, dia tanyain loh, dia mantan orang kaya, mantan orang luar biasa, tanya nih gila nih gimana nih ya, kok kayaknya hidup gua ada masa depan gak sih? Dia mempertanyakan masa depan. Nah Tuhan tidak wahyukan kepada Ayub ya, tapi Tuhan wahyukan kepada Daud dan Salomo. Dan Tuhan berfirman langsung kepada Nabi Yeremia doang 2 kali. Tuhan hanya berfirman, tapi yang mendapat pewahyuan masa depan itu diperuntukkan sama siapa? Hanya kepada 2 orang ini. Bapak Ibu Saudara, dunia jualan masa depan. Tapi kalau udah sampai ke sana, tidak ada masa depan yang penuh harapan. Sama-sama dia ada di masa depan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah masa depannya penuh harapan sesuai dengan kenyataannya? Apakah sampai di sana dia bahagia? Apakah sampai dia di sana menjadi terang, jadi berkat? Ada orang udah sampai di masa depan jadi batu sandungan. Serius, udah sukses dipakai Tuhan. Lu tahu gak dia siapa? Dia tuh pendeta loh. Tapi lu Tuhan Yesus bahasa rohnya kencang banget. Tapi juga mulutnya kencang juga. Ya. Benar gak? Pernah gak lihat orang bahasa roh bagusnya luar biasa. Tapi setelah bahasa roh juga, makiannya juga luar biasa. Ada orang seperti itu? Ada di sini? Coba bilang ke kanan, bukan kamu ya. Tapi aku. Amin. Kita nggak boleh menghakimi, hakimi diri sendiri boleh ya. Nah Bapak Ibu Saudara, berarti begini, kalau begitu, kalau ini eksklusif ya, hanya dipercayakan Tuhan kepada 2 raja ini, kemuliaan itu ada sama mereka. Nah pertanyaannya adalah, berarti Tuhan mau kita semua untuk belajar dari kedua orang ini. Amin. Perhatikan, Daud, siapa yang kenal Daud? Coba angkat tangan yang kenal Daud, yang punya nomor WhatsApp-nya ada. Daud dan Raja Salomo. Kedua raja ini Bapak Ibu Saudara adalah raja yang sangat terkenal. Daud itu, luar biasa sekali terkenalnya. Apalagi Salomo. Jadi bayangkan kedua orang ini, ilmunya nyatu antara papa dan anak. Keren banget. Inilah kita akan belajar hari ini. Ada 3 rahasia kerajaan Tuhan tentang masa depan yang kita akan belajar sama-sama hari ini. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Sekali lagi, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, langsung yang pertama.
Yang rahasia yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara mari buka Alkitabnya, Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Ya, saya minta tolong ya, satu orang berdiri bangkit semangat bacakan firman Tuhan ini. Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Yang sudah ketemu, boleh salah satu saja untuk mewakilin kita. Jadi, oke, terus lanjutkan. Thank you. Tepuk tangan dong buat Jen ya. Haleluya. Thank you ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ditulis dari Daud ya. Daud bilang, "Perhatikanlah dan amatilah orang yang tulus, jujur dan suka damai." Jadi rahasia pertama ini satu paket, nggak boleh dipotong-potong. Jadilah orang yang tulus, orang yang jujur dan suka damai. Kenapa nggak boleh potong-potong? Tulus doang belum tentu jujur, betul nggak? Udah tulus, jujur, suka damai nggak? Suka cari ribut juga. Oh ya, lu tahu nggak? Kok Aru itu kayak gimana orangnya? Waduh, jujur dia, tapi bikin ribut. Nangkap nggak maksudnya? Itu tulus dia, jujur, tapi bikin ribut. Nah, ini satu paket Bapak Ibu Saudara. Ibu gembala, waduh, pilih kasih tahu nggak? Nah, itu jujur nggak? Mungkin ada benarnya, tapi jujurnya bikin apa? Bikin kacau. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi kejujuran kita, ketulusan kita harus ditambahkan satu lagi namanya suka damai. Amin. Makanya begini, ketika lihat kekurangan orang lain, ketika lihat kesalahan orang lain, tahu dia tapi mulutnya menjaga tidak ngobrol, tidak bocor. Jadi dia suka damai, karena dia tahu kalau gue ngomongin nanti kekurangan, contoh kekurangannya keoloan atau kurang Pak Gembala, wah perkara ini bisa ribut nih. Ya, itulah yang dilakukan oleh siapa? Daud. Dia tahu nggak kekurangan Saul? Tahu, ya. Dia tahu nggak masalah-masalah kerajaan? Tahu, ya. Tapi masalahnya Saul sering nggak hancurin Daud? Oh iya, sampai bunuh berapa kali, betul? Tapi Daud selalu bilang apa? Tulus, jujur dan suka damai. Nggak mau dia senggol pemimpinnya. Serius bilang, you mau senggol orang yang diurapi itu silakan. But me katanya, tetapi aku sekali-sekali tidak akan menyentuh orang yang diurapi itu. Daud punya kapasitas, punya alasan, dia punya alibi yang bagus untuk menjatuhkan Saul. Udah dia punya alasan kok, dia gak bersalah kok. Loh yang salah siapa? Yang salah siapa? Ayo, yang salah siapa Bapak Ibu Saudara? Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tutup mulutnya. Karena kejujurannya, ketulusannya, tanpa suka damai, itu tidak berkenan sama Tuhan. Amin. Jadi suami istri perhatikan baik-baik. Jujur sih boleh-boleh aja. Tapi kalau gara-gara kejujuranmu, suamimu jadi gak pulang-pulang ke rumah, lebih baik jangan. Benar ya? Suami udah capek-capek pulang kerja, sampai di rumah, dibilang, bau banget kamu, mandi dulu. Jujur, tapi nusuk suami udah lelah, tadi bikin kopi kek, dibikin apa kek gitu, betul gak? Dipijit-pijit mungkin dulu, amin istri-istri, amin. Betul gak? Suaminya lagi bagus gitu loh. Sama juga sebaliknya begitu ya, istri udah masak dengan bagus luar biasa. jadi saya ini, beneran, istri saya itu luar biasa. Dia itu nama Cece-nya, mereka cuma berdua wanita ya. Jadi mama mertua saya itu punya satu prinsip. Jadi selama kamu tinggal di rumah, jadi ini aturan mama ya, hukum Tauratnya. Kamu nggak boleh nyuci piring, kamu nggak boleh masak, semua nggak boleh. Jadi kayak princess di rumah. Betul-betul kayak princess, mandi, enak banget lah. Nah nikah, harus masak, betul gak? Jadi bilang kiri kanannya, emang kamu pikir nikah itu enak? Bilang lu supaya mikir-mikir, jangan nikah kalau gak mau masak. Kecuali oh ya kok gampang kan gue punya duit banyak, tinggal beli-beli aja. Oh iya oke lah terserah ya kan. Tapi pernikahan itu gak sesuai dengan ekspektasi kita, harus ke dapur segala macam. Nah suatu kali dia masak, itu gak sesuai ekspektasi saya. Tapi saya harus gimana? Kelebihan garam. Makannya udah begitu kan?
Aduh ini piye toh, ini gimana toh, aduh udah. Tapi saya belajar, oh kalau saya tulus, saya jujur, kalau saya ngomong ini gak pakai damai, ya wah bisa ribut nih, bisa lemah. Pernah suatu kali, waktu dia ngomong apa? Yang aku masak, kamu ini kok kamu kritik, jadi lemah, dia ngomong gitu. Jadi saya baru tahu, padahal maksud saya itu supaya dia lebih kasih tahu apa adanya kan jujur kan, masa jujur salah sih, tulus salah sih, betul. Maksud saya baik, tapi ternyata dia ngedown, gak mau masak lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi istri-istri di sini kalau lagi gak mau masak, suami-suami cek, oh jangan-jangan perkataanmu cari ribut. Jangan-jangan ngomongmu itu bikin hatinya sakit ya. Nah itu bikin keributan Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang kita belajar dari seorang Daud. Jadi kalau kita jadi orang yang tulus, jujur dan suka damai, bilang kiri kananmu, kamu punya masa depan. Bilang lagi, kamu punya masa depan. Ya. Tapi dibilang tadi di ayat 38-nya, tapi kalau hatimu jahat, tidak ada masa depan. Oh. Nah orang jahat itu seperti apa? Kayak Saul Bapak Ibu Saudara. Saul itu mau bunuh Daud terus. Ada gak masa depan Saul? Tadi dia raja, orang nomor 1 di Israel. Raja pertama, bahkan Tuhan sudah buat keputusan, perjanjian sama dia. Tuhan pilih loh. Tapi gara-gara hatinya itu loh, cari ribut terus, cari masalah terus. Hatinya itu loh gak baik ya, jahat terus. Akhirnya apa? Matinya kayak gimana? Matinya kayak gimana? Bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Kerajaannya pindah ke Daud. Tidak ada masa. Jadi bilang kiri kanan, udahlah stop lah ribut-ribut. Coba bilang udahlah, gak ada masa depan ya. Udahlah, udah gak usah cari ribut ya. Kalau kita ngalah saja, amin. Gak usah kompor-kompor, gak usah, udah ya. Gak usah di masalah ada kekurangan, ada tutup mata saja. Lihat kasih karunia Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita gak punya hati seperti ini, serius maaf, saya minta maaf. Ya. Sebanyak apapun uangmu, setinggi apapun posisimu, sebanyak apapun relasimu, ujung-ujungnya kamu tidak punya masa depan. Tapi sorry, walaupun kita sekarang masih gembel, ya masih naik motor, naik sepeda mungkin ya, atau jalan kaki, atau kita masih cari kerja. Lihat loh, siapa yang nyangka Daud jadi raja? Dia cuma gembala 2-3 ekor domba. Siapa yang nyangka, gak ada yang lihat. Siapa yang nyangka anak ingusan, papa mamanya aja tolak dia, koko-kokonya aja tolak dia. Ya, siapa yang sangka dia jadi orang raja nomor 1 di Israel. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Jadi kalau kamu lihat nih, kayaknya ada teman-temanmu udah mulai cari ribut. Lu jujur bagus, tulus bagus. Tapi ingat tuh khotbahnya Kolon, suka damai, gitu dong. Saya enggak bilang, suka damai, itu anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua. Nah, yang kedua, mari kita lihat di Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Ini dari Salomo, ya. Tadi dari papanya Daud, sekarang kita lihat dari Salomo. Bapak Ibu Saudara, yang kali ini kita akan baca sama-sama, kita bangkit berdiri, ya. Kita baca sama-sama nih Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Oke? Kita baca yang kencang, baca yang keras karena ini penting sekali. 1, 2, 3. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan sungguh ada, tidak akan hilang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua Bapak Ibu, rahasia masa depan itu ternyata Tuhan ciptakan, Tuhan peruntukkan kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan senantiasa. Amin. Takutnya itu bukan hanya di gereja toh, di rumah juga takut sama Tuhan, di tempat pekerjaan juga takut sama Tuhan, di mana-mana tetap takut sama Tuhan. Jangan di mimbar doang yang holy, tangannya sampai duduk, tapi di sana pukul istrinya, tampar istrinya. Di sini enggak ada, amin. Jangan di sini doang jadi singer bagus, tapi kalau suaminya
Gua tanduk juga lu gitu, jangan. Amin. Suami sini sayang sama istri juga tunduk sama suami. Amin. Karena itu takut akan Tuhan. Dia takut sama Tuhan gak hanya di gereja. Di mana-mana pun dia takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Tidak musiman Bapak Ibu Saudara. Amin. Takut Tuhan itu senantiasa. Nah ini yang kita akan lihat. Nah perhatikan tolong next. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Saudara kalau mau takut akan Tuhan senantiasa. Yang pertama ini ya, bilang kiri kanan, jangan tolak nasihat dan didikan. Perhatikan baik-baik ya. Jadi orang yang takut sama Tuhan itu, pertama dia suka sama nama didikan sama proses. Suatu kali teman-teman Bapak Ibu Saudara, saya lagi pelayanan, lagi mimpin ya. Tiba-tiba ada satu jemaat, dia dokter ya. Dia datang terus dia ngomong gini, pesan Tuhan ada untukmu. Saya kaget ya. Tahu nggak isinya apa? Isinya semua adalah koreksi. Kalau pesan Tuhan yang enak-enak, kita suka nggak dengernya? Suka. Ya, siapa kira-kira di sini? Contoh nih, Ana, siapa namanya? Ana yang mana? Monik. Kamu puji Tuhan, nanti 3 tahun lagi kamu akan dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Contoh, amin nggak? Tapi kalau tiba-tiba Monik, kamu sombong banget ya. Tiba-tiba pesan kayak gitu gimana? Pesan Tuhan sama kamu sombong, hamba uang. Waduh, gimana kira-kira? Ya, ini pendeta benar apa enggak sih? Ini nabi dari mana ini? Nah itu Bapak Ibu Saudara. Nah kita waktu ditegor, dididik, dinasihatin, kita nggak boleh bilang kiri kanannya. Kamu suka tolak teguran nggak? Jujur, jujur. Kita suka teguran nggak? Jujurlah. Saya juga gak suka, sakit, enak aja. Pada realitanya kita gak suka, tapi Tuhan mau kita siap terima teguran. Amin. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, dia akan kuhajar dan kutegur. Jadi didikan itu baik Bapak Ibu Saudara. Orang itu lebih, saya ya Bapak Ibu jujur ya, saya lebih senang terima teguran daripada pujian. Jadi waktu setiap pujian, saya pelayanan, apapun saya tutup telinga, karena saya gak suka. Kadang dia bisa puji saudara, tapi di belakang saudara, dia bisa ngomongin saudara, betul? Serius? Bilang, bukan saya kok, bukan saya bilang. Beneran, ya. Makanya saya nggak terlalu pusing dengan pujian, ya. Tapi kalau ada yang kritik saya, itulah orang yang sungguh-sungguh mengasihi saya. Amin gak? Iya dong, kita harus ubah mindsetnya dong. Kalau ada yang tegur kita, ada yang didik kita, justru orang itulah yang lagi nyelamatin kita. Saya kasih perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya kasih siapa nih? Bapak-bapak di sini, saya mau tanya bapak-bapak deh. Sekarang ini posisi orang ini lagi di jurang. Ya, depannya ini 1 langkah lagi jurang. Nah, posisi Bapak Ibu Saudara itu ada sekitar 50 meter lah dari belakang. Kira-kira gimana supaya dia jangan melangkah? Untuk supaya dia jangan jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Dia gak denger. Disamperin 1 langkah lagi, dia jatuh. Apa yang harus kita lakuin? Teriak juga gak denger. Apa tadi? Batu apa? Lempar batu. Ya kan? Lempar, cep, kena kepalanya, berdarah. Betul gak? Kira-kira dia marah gak? Marah, orang gila yang kalau dilempar batu gak marah. Orang gila aja mungkin juga marah, betul gak? Dia marah, tapi kita lagi ngapain? Nyelamatin dia dari jurang. Amin. Nah demikian juga posisi kita. Mungkin Pak Gembala, Ibu Gembala, siapapun leader di sini, koordinator, siapapun suamimu atau istrimu. Lagi tegur kamu, mama papamu lagi tegur kamu. Tegur saya, tegur kita semua. Itu lagi nolong kita, amin. Supaya kita jangan jatuh ke jurang. 1 langkah lagi itu jurang Bapak Ibu Saudara. Mau gak mau dia harus pukul, dia harus banting, dia harus didik. Memang sakit Bapak Ibu Saudara, tapi itu untuk kebaikanmu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itu saya bilang thank you God. Saya bilang Tuhan didik saya Bapak Ibu Saudara. Saya tadi nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kamu izinkan saya masuk ke dalam padang gurun ini? Waktu saya lagi sukses luar biasa, semua kayak semut datang. Bawa ular lah, bawa martabak lah, semua datang ke rumah. Tapi waktu saya lagi hancur gagal,
semuanya tinggalin saya. Yang setia cuma istri saya. Bilang sama suami istri, suami-suami kamu sehebat apapun kamu di luar, mereka hanya cuma mau uangmu, ya, hanya mau dompetmu. Tapi rumahmu, keluargamu, ibu dan anakmu tidak butuh duitmu, tapi butuh kasih sayangmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, amin gak? Jadi kalau ditegur sama keluargamu jangan marah Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita keraskan hati, terimalah karena itu untuk masa depanmu. Yang kedua ya, jangan iri hati dan marah ya. Ini luar biasa, ini penyakit nomor 1, pembunuh nomor 1 Bapak Ibu Saudara. Kain, dia gagal karena apa? Karena iri hati. Betul? Bapak Ibu Saudara kalau baca nanti Kejadian 4, di situ Kain punya pengalaman istimewa dengan Tuhan. Lahirnya saja dengan pertolongan Allah. Lahirnya berarti Kain punya pengalaman supernatural dengan Tuhan. Tuhan bukan tidak pernah tolong Kain. Tuhan selalu tolong Kain dari dia lahir. Bahkan ketika dia mau melakukan dosa itu pun Tuhan berfirman gak sama Kain? Tapi Tuhan bilang jangan iri hati, hati-hati loh Kain. Tapi gara-gara dia iri hati karena persembahannya ditolak sama Tuhan. Itu Tuhan uji loh Bapak. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin suatu hari permintaan kita sepertinya ditolak Tuhan, Tuhan mau tegur kita, Tuhan mau didik kita. Hati kita itu apakah benar-benar mengasihi Tuhan? Tuhan itu masih mengasihi kita loh. Dia tolak kita itu bukan berarti dia benci kita. Bukan, dia mau didik kita Bapak Ibu Saudara. Amin gak? Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita keraskan hati kita, kita akan jadi seperti Kain. Hidup dan masa depannya dan keturunannya dikejar-kejar sama apa? Rasa bersalah, sama dibunuh, dicari sama macam-macam bangsa-bangsa yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu bahayanya kalau kita iri hati, ya, merusak masa depan kita, merusak keluarga kita, merusak semua pelayanan kita. Serius, ya. Itu yang terjadi juga sama Daud sama Saul. Saul itu iri hati gak sama Daud? Gara-gara cuman perkataan apa? Pujian, betul gak? Daud berlaksa-laksa, tapi Daud beribu-ribu. Gara-gara kata-kata itu iri hati dia. Loh, kenapa untuk Daud diperhitungkan sedemikian rupa? Aku raja loh. Hati-hati loh teman-teman di sini yang senior-senior. Mungkin teman-temanmu yang masih baru belajar WL atau tiba-tiba dapat pujian dari Pak Gembala. Bagus banget tadi WL-nya. Surga turun. Contoh gitu ya. Malaikat-malaikat tadi gue lihat ada banyak di sini. Tiba-tiba yang senior lihat gila. Tadi waktu kamu WL cuman malaikatnya 2. Si Ana malaikatnya ada 10. Yang senior merasa waduh ini gimana iri hati. Bahaya loh. Jangan iri hati. Amin. Lihat orang sukses kita gak boleh iri hati. Amin. Lihat orang berhasil jangan iri hati. Amin. Kalau dia berhasil kita apa? Kita bahagia. Amin. Kalau dia susah kita sedih, itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Jangan orang susah kita seneng. Orang lagi berhasil kita sedih, kita jatuh-jatuhin lagi. Nah ini yang bahaya. Jadi penyakit iri hati ini harus keluar dari tempat ini. Sama-sama bilang sama saya, angkat tangannya. Roh iri hati dan kepentingan diri sendiri keluar dari tubuh, jiwa dan rohku. Dari keluargaku. Dari pekerjaanku dan dari pelayananku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca Yakobus 3 ayat 16. Ya. Yakobus 3 ayat 16. Boleh tolong nanti salah satu bacakan Yakobus 3 ayat 16. Kenapa iri hati itu berbahaya sekali? Karena iri hati itu adalah sumber kekacauan, ya. Dan di sana semua tempat kejahatan. Sudah ketemu? Boleh salah satu orang bacakan Yakobus 3 ayat 16. Nah, nangkap Bapak Ibu Saudara? Jadi orang iri hati satu paket dengan mementingkan diri sendiri. Makanya di mana ada orang iri hati, di situ ada keegoisan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah iri hati, berarti lagi egois. Dan disitulah sumber kekacauan dan kejahatan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya.
Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan itu ada di gereja ini Bapak Ibu Saudara. Waduh kalau iri hati masuk ke dalam gereja, bubar ini gereja Bapak Ibu Saudara. Serius, sama juga dengan pernikahan. Kalau iri hati udah masuk ke dalam pernikahan, itu pernikahan juga hancur. Makanya pernikahan, gereja, komunitas, komsel, apapun namanya sebuah komunitas, tidak boleh masuk namanya iri hati. Ya, orang yang iri hati itu sama mudah marah. Ya. Coba perhatiin, di mana ada orang hati, mudah sekali marah. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, hari ini takutlah akan Tuhan senantiasa. Lagi pengen marah, takut Tuhan. Pengen iri hati, takut Tuhan. Amin. Pengen ngomongin sih, gue pengen ngomongin loh. Mulut gue udah gatel, pengen gue ngomongin. Dia gak tahu siapa gue. Gitu kan. Gue gak tahu siapa gue, emang lu siapa? Kan ada orang begitu kan, lu gak tahu dia siapa gue. Tanya balik, emang kamu siapa? Jadi pilihlah takut akan Tuhan. Lihat kekurangan orang lain, lihat kelebihan orang lain, pilihlah takut akan Tuhan. Amin. Gak usah di ngomongin, seperti yang diajarin oleh Daud tadi. Apa? Tulus, jujur dan suka damai. Nah yang ketiga orang yang takut akan senantiasa itu adalah jangan tolak hikmat. Ya. Jadi dia nggak mau tolak hikmat. Hikmat itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi seperti siapa? Seperti Salomo. Yang dia minta apa? Jangan minta kekayaan, jangan minta kaya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang pikir takut Tuhan itu kaya. Coba baca yuk. Ya, Amsal 23. Ya. Coba lihat ayat yang keempat sampai ayat yang kelima ya. Oke. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti raja. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Abraham kaya enggak? Tapi dia minta kaya enggak? Nehi, bahasa Indianya bilang nehi. Tidak pernah Abraham minta kekayaan, Musa enggak pernah minta kekayaan, Daud enggak minta kekayaan, Salomo bahkan pun tidak minta kekayaan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar khotbah atau firman Tuhan yang ngomongin duit terus, itu bukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ngomongin firman Tuhan tentang duit. Hanya untuk uang dan uang, dikit-dikit duit, ujung-ujungnya duit. Tapi Tuhan sediain gak nanti? Tapi bukan itu motivasinya Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan minta kaya. Sekarang doanya diubah. Mintalah takut akan Tuhan. Mintalah roh hikmat, mintalah roh pengertian. Ini yang benar Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan kiri kanan. Ya, bilang kiri kanannya, jangan minta kaya. Ya, tapi mintalah roh takut akan Tuhan. Iya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang kaya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya serakah. Dan firman Tuhan bilang orang serakah tidak dapat tempat dalam kerajaan sorga. Bahkan dibilang firman Tuhan orang kaya susah masuk. Masih mau kaya? Oh boleh. Bapak Ibu Saudara kaya silahkan. Tapi bukan itu motivasi kita. Amin. Motivasi kita adalah roh takut akan Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Karena kekayaan tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Tapi roh takut akan Tuhan bisa menyelamatkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, oh kabar baik dong ini dong. Iya kabar baik. Wah puji Tuhan nih pastor. Di ATM duit saya cuma cenat-cenut. Ya jadi berarti saya masuk surga dong. Waduh si Koko yang satu itu duitnya banyak. Wah susah masuk surga itu. Susah masuk surga. Gak boleh begitu juga. Amin. Jangan tunjuk-tunjuk orang. Dia duitnya banyak. Nah satu lagi yang terakhir orang kaya ujungnya apa? Jangan kikir. Pelitnya bukan main. Ya. Yuk kita baca yang Amsal 23 juga. Ayat yang ke-6, 7. Kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3.
Itulah contoh orang kikir. Ayo makan, oluan, makan. Tapi di hatinya enggak tulus. Itu orang kikir. Ya, orang pelit tingkat dewa, tingkat nomor 1. Pernah lihat orang seperti itu? Wah, saya pernah. Ya. Telepon ada jemaat datang, oluan, dia nangis-nangis datang ke rumah. Cuci gua oluan, kenapa? Aduh oluan, itu kalau mama bawa oleh-oleh, bolu begitu misalnya, itu kita ada anak berempat. Jadi cici itu yang harus potong-potong dulu, ditimbang-timbang dulu gitu ya. Bayangin saking pelitnya. Ya. Diukur dulu timbangannya pas dulu, kalau enggak kurang diolah lagi, diulang lagi, sampai semua pas ukurannya. 1 rupiah pun dia minta sama dia. Di sini enggak ada ya, di sini enggak ada ya. Saya dengar gitu, oh my goodness ya, oh Tuhan Yesus. Ya, dia Kristen, suka gereja, suka doa. Tapi kok bisa begitu? Karena ini kikir ya. Haleluya. Di sini nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Nah ini bahaya sekali, jangan perhitungan banget Bapak Ibu Saudara. Orang kikir tuh perhitung, pastor, Pak Gembala, gue udah kasih persembahan ya. Perpuluhan gue lancar kan, aman kan tiap bulan. Jangan kotak-katik ya, bisnis usaha gue ya. Aduh benar, semua dihitung. Sampai ada satu pendeta bilang, semua AC ini dia kasih. Dia gak suka sama pendetanya, dicopot lagi AC-nya. Bayangin loh, saking begitunya loh. Luar biasa, jadi dia memberi dengan tidak tuh. Itu orang siapa? Orang kikir. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah memberi, ingat-ingat lagi, itu berarti bukan dia, tapi benar nggak? Udah ingat, udah bantu, udah tolong, terus di kesaksian. Oh puji Tuhan, itu si Anu itu, kalau bukan saya yang nolong, waduh mati hidupnya. Ngomongin di media sosial, seluruh dunia dan alam semesta tahu perbuatan baiknya. Tapi kalau dia lagi marah segala macam, dicabutin semua sama dia. Nah begitu contoh orang kikir ya. Dia memberi hitung-hitungan, dia memberi ada itu. Dia pikirkan untung gua berapa nih, profitnya berapa nih, cuannya berapa nih. Kalau saya ngasih 10% Pak Gembala, berapa persen saya dapat? Enak aja malaikat tempel. Benar gak? Kalau kita memberi semua hitung-hitungan, Tuhan bilang, sekarang nafasmu, mau hitung-hitung berapa? Bayarin sama Tuhan. Bangun pagi tiba-tiba tangannya gini begimana? Ya? Bayangkan kalau Yohana agak begini-begini kan agak lucu kan? Bangun pagi udah nggak bisa gerak, ada gimana? Kan itu tolak dalam nama Yesus. Itu bahaya sekali. Makanya bersyukurlah bangun pagi Tuhan nggak potong nafas dalam hidupmu. Amin. Maka karena itu jangan pelit bilang kiri kanannya. Harus rajin memberi, suka memberi dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Mulai hari ini harus suka memberi dengan sukacita. Yang terakhir, yang ketiga. Ya, amin. Yang terakhir, mari kita buka Alkitab kita. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Ya, ini yang terakhir. Ya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sudah? Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Di situ berulang-ulang Tuhan ngomong kamu. Itu diulang-ulang sama Tuhan. Jadi masa depan itu Tuhan ciptakan untuk kamu yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Bilang kiri kanannya, tunjuk saya. Masa depan Tuhan ciptakan untuk kamu yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus, percayalah. Ya.
Kita nggak hanya hidup untuk 80 tahun, tapi untuk hidup untuk kekekalan. Karena Tuhan bilang, aku datang memberikan hidup apa? Kelimpahan, hidup kekal. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya minta waktunya 5-10 menit, bisa kok? Oke, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Slide-nya berikutnya tolong, slide satu lagi, kesimpulannya. Ya, Bapak Ibu Saudara kita bacakan ini ya. Slide yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau rindu masa depan, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, berhasil, bahagia, penuh harapan. Ya, lakukan ini. Ya, ini kita baca sama-sama. Yuk kesimpulannya. 1, 2, 3. Agar masa depan bahagia, jadi terang, jadi berkat. Pertama, tulus, jujur, dan suka damai. Kedua, takut akan Tuhan senantiasa. Ketiga, mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depanku bahagia, masa depanku indah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada lagu lama. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu lagu ini atau enggak. Tapi ini lagu nama Yang Ku Cinta Hanya Yesus, Yang Ku Sembah Hanya Yesus. Tahu lagunya? Yang ku cinta hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku. Saudara, berapa banyak yang cinta sama Yesus? Coba angkat tangan. Sambil musiknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan janji orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan udah siapkan masa depan yang luar biasa. Bapak Ibu jangan takut lagi masa depan engkau, masa depan anakmu. Dia mau sekolah di mana? Dia mau kerja di mana? Dia mau usaha apa? Dia mau nikah sama siapa? Kita ikut Yesus, satu paket dengan masa depan. Jadi jangan takut lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya adalah hari ini adalah, maukah engkau bereskan hatimu hari ini? Jika hari ini hatimu gak tulus, gak jujur, suka bikin ribut, mari bertobat Bapak Ibu Saudara. Jika ada hatimu, sekarang minta ampun sama Tuhan. Lihat Tuhan saja Bapak Ibu Saudara, angkat tangan saja sama Tuhan. Kalau ada hatimu iri hati hari ini, engkau marah sama seseorang, engkau marah sama suamimu, engkau marah sama gembalamu, engkau marah sama istrimu, engkau marah sama bosmu, engkau marah sama orang tuamu, lepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan iri hati, kemarahan itu ada di hatimu. Sebab itu akan merusak masa depanmu, merusak masa depan anak-anakmu. Jangan biarkan roh iri hati itu, roh kedengkian itu berdiam dalam hidupmu.
Oleh nama Yesus, aku tolak itu keluar dari hati kita di dalam nama Yesus. Maukah Bapak Ibu Saudara untuk milih, untuk takut akan Tuhan? Diberkati atau enggak diberkati, tetaplah takut akan Tuhan. Belum kerja atau belum kerja pun, tetap takut akan Tuhan. Mau tidak ada profit atau tidak ada profit, tetap takut akan Tuhan. Tetap sembah Tuhan. Mau engkau enggak dihargai orang, enggak dipedulikan sama siapapun, takutlah akan Tuhan. Mau engkau enggak dihargai, kau dilupakan, apapun itu, tetaplah takut akan Tuhan. Bilang sama Tuhan, hanya Engkau yang ku sembah Tuhan. Hanya Engkau yang ku cinta Tuhan. Hanya Engkau yang ku sanjung Tuhan. Kalaupun aku melayani untuk Tuhan. Kalaupun aku bekerja karena aku cinta sama Tuhan. Kalaupun aku berkeluarga, aku lakukan itu karena aku mengasihi Engkau ya Aba, ya Tuhanku. Dengan lembut katakan pujian ini, angkat tanganmu. Yang ku cinta hanya Yesus. Hanya Yesus. Yo, come on. Yes. Hanya Yesus. Lihat Yesus, lihat Yesus, lihat Yesus. Oh, haleluya. Oh, sebab Kau Allahku. Lagi dari awal, katakan yang ku